Halo, selamat pagi YouTube. Selamat datang di channelnya WNFVV. Dan hari ini saya mau terbang lagi. Kali ini saya mau ngetes antena. Ini ada dua antena. Jadi yang pertama ini adalah antena dari ORT. Ya, ini tipenya Helical Sixten. Kita buka aja. Kita lihat sebentar. Nah, ini di antenanya seperti ini. Nah, saya akan tes antena ini dengan antena ini. Ini adalah antena tipe apa nih? Tipe crosshair extreme. Ini dari FAS Video Aerial System. Jadi hari ini akan saya coba kombinasikan dua antena ini di Google saya. Ini dia Google-nya. Ini Google SD Fastrack HD3. Saya pakai modelnya Fox Wildfire. Ya. Jadi ya hari ini saya coba tes dua antena ini. Kira-kira dengan jarak 1 kilo penerimaan radionya akan seperti apa? Penerimaan image gambarnya akan seperti apa? Kemarin saya coba pakai antena ini. Pagoda ORT, sebentar saya copot dulu ya. Kemarin saya coba pakai antena ini. Jadi ini saya combine dengan ini. Bisa dapat jarak 1,2, image-nya masih bagus. Penerimaan di Google masih bagus. Cuma di atas 1,2 sudah agak meresek ya. Dan sebelumnya juga nih saya udah combine juga pakai ini. Sebelum pakai helical saya pakai combine pakai ini. Dapat jarak sekitar 1,1 kiloan, 1 kiloan ya. Dapat jarak sekitar 1 kiloan. Dan hari ini saya mau combine dengan ini. Ya. Dapat jaraknya berapakah? 1 kilo. Apakah penerimaan gambarnya masih bagus? Kita coba cek hari ini. Oke. Dan untuk drone-nya saya pakai ini. Seperti biasa. Drone 3 inci saya. Ini adalah drone rakitan. Frame-nya pakai Aroma L3. FC-nya Mambas TAC F405 mini, belakangnya VTX-nya pakai AKK Ultimate yang mini juga. Receiver pakai FR Sky Slim Plus, motor pakai Amax 1402 ya kalau nggak salah, 1402 3000 kV 4S. Kameranya pakai Cadet Stratel Starlight, pakai GPS BN220 dan antena VTX pakai yang long range pakai Albratos ya kalau nggak salah. Propnya pakai SQ tapi lupa nih tipenya berapa. Untuk baterainya seperti ini. Baterai dari Gatot Kaca Aero. Ini Li-ion 3000 mAh 4S1P. Ini baterai udah berapa kali saya pakai terbang dan luar biasa. Untuk durasinya terbang itu bisa sampai 15 menit ke atas. Kalau cuma main muter-muter doang bisa sampai 30 menit. Tapi tidak disarankan untuk freestyle ya, karena ini baterainya berat juga dan si rate-nya rendah. Kalau mau main freestyle pakai Lipoli atau Lipo. Apalagi ya persiapannya, ini dia remote-nya pakai Taranis X9D, modulnya pakai R9M, antenanya pakai TBS. Itu saja persiapan hari ini. Semoga hari ini lancar karena di luar anginnya lagi kencang-kencangnya. Saya nggak tahu apakah bisa sanggup terbang di 1 kilo atau enggak ya. Semoga hari ini nggak ada masalah, terbang lancar, pulang juga lancar. Amin. Oke guys, itu saja sekilas. Yuk kita tes antena ini. Dua antena ini, Helical Sixten sama antena patch dari FAS. Oke, jangan lupa subscribe dan like videonya. Thank you. Oke teman-teman, ini audionya saya dubbing aja ya karena nggak tahu kenapa nih GoPro saya nggak bisa ngeluarin audionya, suara saya nggak keluar. Jadi ya sudah saya dubbing aja ya. Oke, ini saya sudah di depan rumah, sudah persiapan untuk nerbangin drone. Ini posisinya saya lagi nyari posisi yang nyaman untuk berdiri supaya nggak limbung, supaya nggak jatuh. Dan sampai nunggu satelit juga, sampai persiapan drone-nya juga. Oh ya, ini 11.30, cuaca panas.
dan berangin ya. Jadi saya agak ngeri-ngeri juga nih terbang. Ini saya kalibrate dulu accelerometer sama gyrometernya supaya update. Nah, ini sudah di-calibrate. Oke, sekarang saya arming. Oke, sudah ada home point di situ, tanda segitiga kecil ya. Kita take off. Oke, home direction juga sudah keluar, ya, teman-teman. Sudah keluar home directionnya, tapi arahnya salah. Seharusnya ke belakang sebelah kiri, ini malah ke belakang sebelah kanan. Apa-apa, nanti juga akan kembali sendiri. Tapi untuk memastikannya, saya putar balik sebentar untuk mendapatkan arah direction yang benar. Oke, ini saya putar balik dulu sebentar. Nah, ini arahnya sudah benar. Iya, sudah menunjuk ke sebelah kiri belakang ya, tempat saya take off tadi. Oke, ini saya terbang di atas perumahan juga, di dalam perumahan. Dia akan lurus ke depan saja. Oke, kondisinya panas, hari ini cerah ya, tapi berangin. Ini saya dapat dorongan angin dari belakang drone saya, jadi kedepannya agak cepat. Nah, yang jadi masalah nanti ketika pulangnya saya akan mendapatkan angin yang berlawanan dari drone-nya yang bikin baterai jadi berat, jadi terkuras gitu ya, berat. Oke, ini jarak sudah 400 sekian. Kualitas videonya masih luar biasa bagus. Penerimaan sinyal dari Google dari FPV drone ke Google masih bagus. Sudah di 700 meter ya. Jarak terjauh saya di 1,2 ya teman-teman. Pada waktu itu saya pakai Pagoda WRT sama Helical. Jarak terjauh saya 1,2 dan ini saya sudah tembus di 1, lebih. Kualitas masih bagus sekali teman-teman ya, ini masih terus aja teman-teman. Ya, ini sudah melampaui jarak terjauh saya 1,2 dan ini terus ke 1,3 teman-teman. Masih luar biasa bagus penerimaan radionya, walaupun sebenarnya jujur saya deg-degan ya. Saya deg-degan karena saya udah tembus di 1,5 lebih nih. Saya waktu terbang deg-degan antara aduh, ini takut kenapa-napa gitu ya terbang jauh begini. Oke, ini saya udah tembus di 1,7. Saya agak sedikit lebih tinggi karena itu ada sutet yang kabelnya nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, ini menembus 2 kilo, hampir 2 kilo ya. Kualitas gambarnya masih luar biasa bagus teman-teman. Oke, ini masih terus. Ini saya pede. Saya mulai pede di sini walaupun saya deg-deg. Saya mulai pede untuk terus lagi terbang. Karena kualitas gambarnya masih bagus banget teman-teman. Oke, ini sudah di 2,3, masih luar biasa jernih ya teman-teman ya. Oke, masuk di 2,5, sedikit kerepek-kerepek ya, mungkin kurang tinggi ya. Ini 2,6 masih kerepek-kerepek, lalu normal lagi. Oke, saya maunya sih sampai 3 kilo lebih teman-teman, cuma saya mikir di baterai ya teman-teman, karena saya dapat tailwind, drone-nya kedorong dari angin dari belakang, jadi pasti arah pulangnya akan berat. Jadi saya putuskan untuk balik arah. Oke, di 3,3 saya balik arah. Nah, ini di 3,10 saya balik arah. Ketika balik arah ini pasti saya akan mendapatkan sinyal yang jelek. Nah, benar saja teman-teman, dapat sinyal jelek lagi kan. Itu karena tadi ada sudut tertentu di mana sinyal terhalang ya teman-teman. Tapi sudah kembali normal lagi. Nah, ini saya arah pulang. Nah, ini dapat gangguan sinyal lagi. Nah, kalau dapat gangguan sinyal kayak gitu teman-teman jangan panik, langsung masuk ke mode angle mode saja. Nanti lalu throttle agak sedikit ditinggikan, jadi sampai mendapatkan kualitas gambar yang bagus. Oke, ini lanjut lagi teman-teman. Ini saya arah pulang ya, benar yang seperti saya bilang tadi. Pulangnya rada-rada sedikit berat karena drone-nya melawan arah angin ya. Ini saya dapat angin dari depan, jadi drone-nya agak berat. Tapi nggak apa-apa nih, bisa melaju walaupun pelan teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk pengetesan hari ini jangan dijadikan patokan ya bahwa antena yang saya pakai ini bagus ya. Jadi kalau mau terbang harus ngeliat juga ya kondisi cuaca sama kondisi lingkungan sekitar kita gitu ya. Maksud saya kalau terbang di pegunungan gini kayaknya banyak sekali gangguan sinyal ya, intervensi sinyal dari sinyal wifi dan segala macam, BTS dan teman-teman ya. Jadi
jangan jadikan video hari ini pantas ini sebagai fitur patokan bahwa antena yang saya pakai ini benar bagus adanya ya, tergantung terhadap cuaca dan lingkungan sekitarnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih, dah di bawah 2 kilo ya teman-teman. Gambar sudah mulai bagus lagi, baterai juga masih di 3,2, masih sangat banyak sekali teman-teman, karena baterai Li-ion itu luar biasa ya, sampai bisa digeber sampai 2,5 volt. Tapi saya main aman, saya cut di 2,9 volt. Ya, ini saya masih terbang terus teman-teman ya, masih ke arah pulang. Setelah tadi 3 kilo lebih yang rekor saya yang sekarang ya 3 kilo. Oke, ini saya masih terbang di atas perumahan. Saya nggak tahu ini perumahan apa ya. Ya sudahlah. Nah, yang penting selamat drone-nya ya teman-teman. Tadi habis 3 kilo saya dagdikduk juga ya, pas begitu belok, wah sinyalnya hilang. Sinyal apa? VTX-nya sempat hilang. Oke, ini sudah di bawah 1 kilo. Saya mulai sedikit pede lagi karena sudah tidak terlalu jauh. Saya ambil sedikit ke kiri untuk muter-muter karena baterainya masih banyak sekali ya teman-teman. Kalau pakai lipo mungkin nggak nyampe segini ya, walaupun liponya gede ya, apalagi drone 3 inci ya. Ini saya, oh ya ini terbang pakai drone 3 inci ya, bukan terbang pakai drone 5 inci ataupun 7 inci, ini pakai 3 inci. Jadi limitasi baterainya terbatas juga, ini sebenarnya 3000 tuh udah over banget ya. Oke, ini masih di 3,2 volt baterainya. Saya coba untuk sedikit ke kiri untuk muter-muter aja sampai ngabisin baterai ya. Seru sekali ya. Sayangnya nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau saya pakai naruh SD cam di drone saya punya Naked GoPro itu tuh GPS-nya selalu gagal ya, selalu apa namanya, nggak pernah stabil. Kadang bahkan susah sekali mendapatkan sinyal GPS sampai 8 satelit ya. Tapi ketika GoPro-nya dicabut, sinyalnya ya normal, GPS-nya dapat sampai dengan 20 satelit makanya. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama, monggo di-share di kolom komen. Oke, ini saya terbang di atas kolam renang, jaraknya dari rumah itu sekitar 500 meter ya. Tadi sempat RSI saya turun ya, karena saya keblok sama apa namanya, bangunan rumah. Karena saya berdiri, depannya itu rumah. Ini saya coba balik ke arah rumah lagi. Baterai masih jauh sekali, masih banyak sekali, 3,1. Masih sanggup terbang sekitar 5 menitan, 10 menit masih sanggup. Oke, ini saya ngebeng lagi ke kanan, masih untuk ngabisin baterai sih sebenarnya. Ngabisin baterai sampai nyari-nyari sinyal yang bagus. Jadi kalau terbang pakai antena model ini, model helical ataupun model patch itu, kita harus geser-geser badan ya, geser-geser badan mengikuti arah drone kemanapun drone kita pergi. Jadi ya, pilot sama drone itu harus saling berhadapan gitu ya, harus sejajar. Jadi sinyal Google sama drone-nya tuh bagus gitu ya. Nah, ini saya ngikutin kemana arah drone saya terbang, saya ikutin posisi saya, badannya berputar-putar teman-teman. Oke, ini masih lurus, baterai masih 3,1, masih apa ya, masih banyak sekali, masih ya 5 menit 10 menitan lah. Ini saya ngebeng ke kiri, lihat perumahan gitu ya, sampai habisin baterai. Oke, saya putar balik lagi. Nah, ini depan saya ada sekolahan gede banget, kayak sekolahan internasional gitu teman-teman. Saya coba ke situ, cuma apa namanya, saya coba putar balik karena posisi saya nggak enak ya teman-teman, posisi berdiri awal itu nggak enak. Di sini saya menurunkan ketinggian tapi langsung sehingga drone-nya bergetar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman kalau pakai baterai Li-ion itu jangan samakan dengan pakai lipo ya. Baterai Li-ion itu punch-nya tuh nggak seperti baterai lipo. Kalau baterai lipo itu punch-nya tuh enak banget, tonjokan awal tuh enak, langsung ngangkat ya. Kalau Li-ion itu enggak, dia harus
throttle tuh naik 50%, lebih 50% baru dia naik drone-nya. Karena si rate-nya dia rendah, teman-teman. Ya, ini saya terbang lagi di atas sekolahannya, teman-teman. Nah, terbalik lagi, baterai sudah 3,0. Sebentar lagi saya mau landing, cuma saya putuskan ini karena masih di 3,0, saya terbang lurus lagi ke depan, teman-teman, sampai sampai losing altitude ya, menurunkan ketinggian pelan-pelan. Jadi kita nggak boleh langsung cut throttle. Kalau cut throttle kayak tadi, dia langsung goyang. Ketika kita naikin lagi, dia nggak akan, responnya nggak akan cepet ya kalau pakai baterai Li-ion. Oke, ini sudah 2,9 voltnya, sudah ada indikasi warning low battery. Jadi saya putar balik dulu, putar balik lagi. Enak banget ya putar baliknya kayak gitu. Ini sudah low battery, nggak apa-apa, masih banyak, masih di 2,9. Ya, speednya juga ada pelan, teman-teman, di 20 km per jam. Oke, ini masih tinggi ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya dropin lagi, saya takutnya nggak gabruk gitu ya. Gabruk bahasa apa itu ya? Kini saya terbangin lagi ke gedung sebelah, ke gedung depan itu, ke gedung sekolah, sampai losing altitude lagi, menurunkan ketinggian. Saya terbang rendah di sini. Ya, kalau pakai Steadicam keren nih. Ya, saya belok ke kiri sampai nurunin throttle pelan-pelan gitu ya, biar dia juga turunnya nggak terlalu drastis gitu ya. Nggak tahu tuh papan apa, tiang apa. Nah, di sini saya hampir saja nabrak tiang listrik, tiang lampu. Nah, nggak kelihatan loh. Oke, teman-teman, nih saatnya landing. Saya turun, angin di bawah masih kencang, jadi drone-nya nggak stabil, dan itu saya. Oke, saya mau landing tapi ternyata anginnya kencang, nggak jadi. Saya pindah ke sini. Ternyata anginnya juga masih kencang, jadi saya putuskan untuk landing di rumput supaya lebih aman. Iya, masih goyang. Oke, depan rumput, kita landing di depan. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di penerbangan drone selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.